Menulis artikel. Tema ke-6. A. Mengevaluasi informasi dalam sebuah artikel. 3. Memahami, menenapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. 3,10. Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. 2. Menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah. 3. Menyusun opini dalam artikel. 4. Menkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Menurut Rosihan Anwar 1984-87, kepala berita headline memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, pada umumnya ditulis dengan menggunakan bentuk awalan atau imbuhan. Kedua, menceritakan intisari berita dalam bahasa yang ringkas dan padat. Ketiga, ditulis dalam bentuk kalimat aktif. Keempat, membatasi diri pada fakta-fakta dalam berita. Kelima, menggunakan kata-kata sederhana yang mengandung kata kerja aktif. Keenam, menggunakan kata bahasa Indonesia yang baku. Reporter on the spot, yang di on the screen, yaitu reporter berada di lokasi kejadian atau peristiwa ketika melaporkan yang terjadi di lapangan serta tampil di layar televisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, berita dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Kabar semalam, dia mendengar bahwa kampungnya dilanda banjir. Kedua, laporan, ia bertugas membuat harian. Ketiga, pemberitahuan, pengumuman, redaksi. Sementara itu, menurut Kamus Komunikasi, berita adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi, menyangkut kepentingan umum majalah, radio siaran, dan televisi siaran. Beberapa ahli mendefinisikan berita sebagai berikut. Pertama, menurut Mohtar Lubis, berita adalah apa saja yang ingin diketahui oleh banyak orang dan pembacanya. Kedua, menurut J. B. Wahyudi, berita adalah sebuah uraian tentang fakta dan pendapat yang mengandung nilai berita dan yang sudah disajikan menurut media massa periodik. Ketiga, menurut Neil McNeill, berita adalah gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya. Keempat, menurut Robert Thail, berita adalah informasi yang baru, menarik perhatian, memengaruhi banyak orang, dan mampu membangkitkan selera masyarakat untuk mengikutinya. Jati berita dapat disimpulkan menjadi informasi atau laporan tentang hal atau peristiwa yang sedang terjadi, berupa fakta penting bagi sebagian besar khalayak, dan disiarkan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan demikian, teks berita berarti teks yang mengandung informasi tentang peristiwa yang sedang terjadi, penting, berupa fakta, menyangkut kepentingan umum, dan disusun berdasarkan prinsip 5 jam what, where, when, Q, why, how. Struktur teks berita berikut merupakan pemaparan dari isi teks berita secara umum. Pertama, kejadian inti atau penting, berisi tentang pemberitaan terjadinya suatu kejadian penting. Kedua, latar belakang kejadian berisi keterangan lebih lanjut tentang kejadian tersebut, baik waktu, tempat, siapa saja yang terlibat. Ketiga, sumber informasi berisi komentar atau kesaksian daripada saksi kejadian atau orang yang ahli dalam hal yang diberitakan tersebut dan sebagainya. Berkaitan dengan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur dari teks berita adalah sebagai berikut. Pertama,
Judul berita atau kepala berita. Setiap berita yang standar menggunakan judul berita. Selain memudahkan pembaca untuk menikmati berita, judul berita juga menjadikan struktur berita itu baku. Kedua, waktu atau tanggal. Terjadinya suatu peristiwa menandakan bahwa berita itu adalah fakta. Ketiga, teras berita merupakan paragraf pertama. Berita dalam paragraf ini dipaparkan pokok berita. Keempat, perantai antara paragraf 1 dan berikutnya dirangkai oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang saling koheren. Kelima, tubuh berita merupakan isi berita dalam tahap-tahap informasi. Tubuh berita menguraikan secara detail isi berita. Keenam, kaki berita berfungsi sebagai penutup berita dan menekankan kembali terjadinya peristiwa. Kaidah-kaidah teks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, memiliki kepala berita yang singkat, padat, dan jelas. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Contoh kata tindakan dalam berita, misalnya mengabarkan dan menumbangkan. Ketiga, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan, misalnya traktual, luar biasa, dan teratas. Keempat, menerangkan situasi dan urutan kejadian dengan jelas. Situasi, hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Urutan kejadian, pohon yang cukup besar tumbang. Pohon tersebut menutup jalur Transjakarta bus. Transjakarta terpaksa melewati jalan umum kemacetan yang luar biasa. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan contoh analisis dari teks berita yang berjudul nilai Toyota paling tinggi di dunia yang dianalisa berdasarkan struktur dan kaidah-kaidahnya. Analisa berdasarkan struktur dan kaidah di atas dapat diterapkan ke dalam analisa teks berita yang lain, baik berupa teks, lisan maupun tulis. Kaitannya dengan analisis berita, yaitu setiap peristiwa atau kejadian yang ditulis harus memenuhi standar kelayakan. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk mengidentifikasi berita yang berkualitas antara lain sebagai berikut. Pertama, aktual adalah berita yang baru saja terjadi, terkini dan memang layak diberitakan. Kedua, penting. Berita yang penting melibatkan banyak orang dan berdampak pada banyak orang pula. Ketiga, menarik. Berita yang baik mempunyai judul berita yang dapat menarik perhatian masyarakat. Adapun sebuah berita dikatakan menarik jika A. bermanfaat, B. berita konflik, C. berkaitan dengan tokoh-tokoh terkenal, D. memiliki pengaruh yang kuat, E. berupa berita bencana, humor, kemajuan, suatu hal, dan peristiwa unik. Keempat, memiliki daya tarik. Daya tarik pembaca timbul baik dari segi substansi berita maupun isinya, misal kebudayaan, kesenian, dan lain-lain. Kelima, memiliki kedekatan secara geografis ke peristiwa. Berita dapat diperoleh dari kejadian-kejadian di sekitar penulis berita, berarti kedekatan secara tepat, dan dapat juga berarti hubungan emosional antara berita itu dan penulis berita. Keenam, informatif. Berita yang berkualitas mempunyai unsur memberitahu. Berita harus informatif, pengetahuan, atau wawasan baru kepada pembacanya. Ketujuh, menghibur. Membaca berita secara detail dapat dikatakan bahwa ia terhibur dengan keadaan berita tersebut. Kedelapan, mendidik. Berita bernilai jika mengandung nilai pendidikan yang bersifat mengarahkan. Kesembilan, memiliki perhatian terhadap isu kemanusiaan. Manusia mempunyai daya tarik untuk dijadikan sumber berita, mulai dari kebutuhannya, kesukaannya, cita-citanya, pandangan hidupnya, hingga apa saja yang berkaitan dengan lingkungan manusia. Kesepuluh, memiliki kontrol sosial. Jika sedang terjadi keributan, hadirnya berita dapat membuat ketenangan, bukan sebaliknya.
menjadi alat kekuasaan untuk menekan pihak-pihak yang tidak dapat dikompromikan. Evaluasi. Pertama, sebutkan 3 isi teks berita secara umum. Kedua, sebutkan 6 struktur teks berita. Ketiga, sebutkan 4 kaidah-kaidah teks berita. Keempat, sebutkan 10 kualitas berita. Kelima, sebutkan 6 kualitas berita menurut Rosihan Anwar 1984. 85-87